Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan menceritakan tentang juragan sembako yang sukses berkat doa dari kedua orang tua. Nah, kira-kira seperti apa kisahnya? Simak terus videonya, jangan di skip-skip ya. Jadi teman-teman, ini adalah kisah saya pribadi, pengalaman saya pribadi di sini karena sudah melihat thumbnail dan juga judulnya, yaitu juragan sembako yang sukses berkat doa dari kedua orang tua. Jadi juragan sembako itu saya tidak bermaksud apapun, tidak bermaksud sombong, ria dan lain sebagainya. Di sini saya hanya memberikan kata juragan sembako itu adalah bagian dari doa saya agar saya bersungguh-sungguh atau beneran menjadi juragan sembako gitu teman-teman. Terus di sini saya mau ceritakan nih kepada teman-teman, selain saya berusaha secara lahir, saya juga berusaha secara batin dengan cara meminta doa dan ridho dari kedua orang tua, yaitu orang tua saya kandung dan juga dari mertua, seperti itu. Jadi saya asalnya dari Mojokerto, sekarang sudah hampir 5 tahun menetap di kota Jombang semenjak menikah, seperti itu. Terus ketika saya masih gadis dulu, ketika masih duduk di sekolah, saya itu benar-benar melihat orang tua saya pribadi, khususnya ibu, adalah sosok yang benar-benar memberikan istilahnya memberikan pesan moral terhadap saya, bahwa orangnya tuh benar-benar yang taat beribadah, orangnya tuh benar-benar khusyuk dalam beribadah. Jadi masya Allah, ibu saya itu adalah sosok yang benar-benar paling mengena dalam hidup saya gitu ya. Karena selain orangnya juga pendiam, orangnya juga benar-benar taat beribadah, tidak pernah melewatkan malamnya tanpa sholat malam. Itu sudah dari dulu, dari saya masih gadis. Jadi saya masih ingat betul ketika saya masih duduk di bangku SMK, beliau sholat di hadapan saya. Ketika itu saya tidur, kemudian saya terbangun, beliau sholat di tepat di depan saya gitu ya. Saya melihat beliau lagi mau ruku, kemudian setelah itu dia sujud, saya tidur lagi gitu. Masih ingat bener ketika dia setelah sholat tuh selalu baca Al-Quran gitu sampai sekarang. Ketika saya kan pulang ke rumah Trawulan gitu ya, setiap malam orangnya pasti bangun malam gitu. Pelajaran yang sangat berharga. Beliau juga menyampaikan kepada saya, kalau kamu pengen sukses, kamu harus telepon angkanya 22. Maksudnya 22 adalah sholat tengah malam, yaitu tahajud. Kalian bisa sholat taubat atau sholat saja dulu baru sholat tahajud. Jika kamu benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kamu bakal sukses dalam waktu dekat gitu. Dan saya juga ingat betul gitu ya, bagaimana ketika saya membuka usaha ini, beliau itu kan memberikan modal kepada saya. Ini saya kasih modal buat kamu, semoga usaha kamu lancar. Ini uangnya sudah saya doakan, insya Allah usaha kamu bakalan berkah, lancar gitu. Dan teman-teman tahu bahwa usaha saya ini kurang dari 2 tahun, masya Allah perkembangannya itu sangat luar biasa. Banyak sekali kayak perkembangan yang signifikan, mulai dari pelanggan yang baru, kemudian barang dagangan saya semakin banyak, kemudian alhamdulillah uang itu kayak ngalir aja, beda dengan yang usaha saya yang dulu gitu. Itu masya Allah, pokoknya saya merasa benar-benar kayak luar biasa. Mungkin ini adalah doa dari kedua orang tua saya gitu. Jadi saya mengambil pelajaran dari ibu saya tuh yang benar-benar khusyuk banget beribadah. Saya juga ketika pulang ke rumah ke Trawulan itu, begitu melihat wajah dari kedua orang tua saya tuh masya Allah, mereka antusias sekali ketika anaknya pulang gitu ya. Meskipun anaknya sudah rumah tangga kan, kalau pulang masya Allah antusias sekali. Mereka sangat senang melihat saya dengan suami dan juga anak gitu. Terus cerita-cerita gimana usaha kamu ini dan itu gitu. Masya Allah, pokoknya
sosok ibu saya itu orangnya luar biasa ya, benar-benar sayang sama anaknya dengan setulus-tulusnya, mendoakannya. Dan saya di titik ini tuh saya yakin karena doa dari kedua orang tua saya, khususnya ibu saya. Selain dari doa ibu saya dan bapak saya di titik ini dengan suami saya karena doa dari mertua saya. Masya Allah, mertua saya juga sangat luar biasa sama saya, apalagi saya adalah anak bungsu, suami juga anak bungsu. Dan Masya Allah mendapatkan pelajaran yang luar biasa sekali karena ibu mertua saya itu adalah seorang pedagang sayur, jadi jiwa-jiwa pedagangnya itu sangat luar biasa. Jadi sebelum saya membuka usaha toko itu sudah diajari cara berdagang seperti ini biar dapat pelanggan yang banyak, seperti ini caranya yang baik dan benar, seperti ini dan seperti itu gitu. Masya Allah, pelajaran sangat berharga. Mungkin teman-teman di sana yang melihat video saya merasa bahwa dengan ibu mertua itu kayak nggak cocok ya, karena perkara menantu perempuan dengan ibu mertua perempuan itu sangat kompleks sekali gitu. Biasanya banyak orang yang berumah tangga ketika pulang ke rumah suaminya akhirnya mereka nggak cocok dan memutuskan untuk keluar, entah kos atau ngontrak dan lain sebagainya gara-gara nggak cocok sama ibu mertua. Tapi Masya Allah di sini saya sudah 5 tahun satu rumah dengan ibu mertua, walaupun pertama dulu harus beradaptasi, sempat nggak cocok juga karena saya merasa bahwa adaptasinya itu lumayan susah gitu ya. Saya kan orangnya introvert sama dengan ibu saya, sedangkan ibu mertua saya tuh orangnya ekstrovert. Apapun yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya itu harus disampaikan, harus diomongkan. Entah itu orangnya diomongkan nanti seperti apa itu urusan belakangan, sepentingnya dia ngomong dulu, seperti itu. Nah akhirnya dari sini lambat laun gini akhirnya saya ngerti bahwa mereka itu menyampaikan seperti itu, dalam kata lain kayak cerewet gitu ya, itu karena sayang sama saya gitu, kepengen saya menjadi ibu yang baik untuk cucunya, kepengen saya menjadi istri yang baik untuk anak laki-lakinya, seperti itu. Kan nggak mungkin kita mencintai anak laki-lakinya saja tapi tidak mencintai ibunya. Bagaimanapun ibunya kan yang membesarkan, yang mengantarkan sukses anaknya sekarang sukses, sekarang kita yang menikmati karena kita sebagai istrinya, seperti itu. Terus buat teman-teman yang sekarang masih satu rumah dengan ibu mertua, pesan saya gitu ya, kalau mereka dalam arti kata lain kayak cerewet, kalian ambil bawahnya aja. Kayak misalkan kalian harus merendah, ya bersabar. Mungkin itu adalah cara mereka menyampaikan kasih sayangnya kepada kita gitu, biar kita itu lebih pinter, biar kita itu nanti kedepannya lebih ngerti, seperti itu. Nggak ada maksud kata lain untuk melukai hati dan lain sebagainya, karena setiap orang itu kan berbeda sifat dan karakternya ya. Jadi tips dari saya, kalau kalian lagi sakit hati entah itu dengan ibu mertua atau mertua, kalian bisa mengingat baik-baik apa yang mereka lakukan, perjuangkan demi kalian ya. Kayak saya dulu waktu melahirkan anak saya itu dari tengah malam sampai pagi, itu orangnya benar-benar ada di samping saya gitu, karena saya kan tinggal di Jombang sedangkan ibu saya tinggal di Mojokerto. Tengah malam itu orangnya sudah menemani saya sampai proses kelahiran, sampai anak saya keluar tuh orangnya benar-benar tahu gitu. Mereka begitu luar biasa terhadap saya, antusias sekali ketika saya mau melahirkan. Bapak mertua jam 12 malam tuh cepet-cepet ya ambil mobilnya, ambil mobil rosok yang ada di rumah itu, kemudian ngantar saya ke bidan beserta suami dan juga ibu mertua. Dari situ ibu mertua saya selalu nenangin saya gitu ya, punggung saya selalu
dielus nggak apa-apa ya Dok, nggak apa-apa, nanti baik-baik saja, berdoa yang banyak ya, ibu juga dulu seperti ini gitu. Itu yang membuat saya sampai sekarang tuh Masya Allah bener-bener teringat gitu ya. Terus ketika saya masih di titik nol, ketika saya masih berusaha berdagang sebagai apa ini, warung penyetan itu ya, orangnya tuh selalu bantu saya gitu, selalu memasakkan nasi untuk warung, buat sambel, kemudian A, B, C dan lainnya, itu pokoknya semua ibu mertua saya. Jadi bener-bener ibu mertua itu sosok yang kayak orang tua sendiri, kayak ibu mertua tapi rasa-rasa ibu kandung sendiri gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah kalau kalian kepengen semua urusannya dipermudah oleh Allah, baik itu rumah tangga kalian, anak maupun usaha kalian dalam bidang apapun, kalian harus berusaha secara lahir, terus juga secara batin. Salah satunya berusaha secara batin adalah dengan menggapai ridho dari kedua orang tua, yaitu orang tua dan juga mertua, seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar ini saya rasakan gitu ya, kalau orang tua ridho itu semuanya itu dipermudah oleh Allah dalam bidang apapun ya. Beda sekali dengan usaha saya dulu gitu. Kalau dalam bidang saya sekarang ini Masya Allah saya merasa tenang, ayem, terus uangnya tuh kayak ngalir aja gitu. Percaya deh sama saya, kalau kalian tuh pengen usahanya bener-bener lancar, gapai deh ridho dari orang tua. Kalau kalian nggak bisa memberikan finansial ya, intinya kita bisa memberikan kata-kata yang baik untuk orang tua, bisa mendoakan setiap sholatnya, berikan yang terbaik untuk orang tua dan juga mertua. Jangan sakiti hati mereka, biar mereka ridho terhadap kita dan Allah juga ridho terhadap kita, karena sesungguhnya ridho orang tua terletak pada ridho Allah juga, dan murka Allah juga terletak pada murka dari orang tua, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia video dari saya, semoga memberikan pelajaran yang berharga untuk teman-teman, khususnya untuk saya sendiri ya, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan info tentang toko sembako dan video motivasi yang lebih banyak lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.